Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bi qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimat yang paling pantas kita ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, inayah dan taufiknya, sehingga kita masih bisa bersua, kita masih bisa bertemu melalui Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri toladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang konsepnya muamalah ataupun konsepnya ibadah, ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, langsung disebutkan namanya, yaitu bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan itu Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kita semua ketahui di satu sisi yang lain bahwa ada ayat yang berbunyi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di sini terkadang muncul pertanyaan, kapan malam Lailatul Qadar? Hanya isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar turun di malam-malam ganjil pada bulan suci Ramadan. Kembali melihat ayat yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Karena melihat kitab-kitab As-Sirah, di sana disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali periode. Periode pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit. Dari langit baru kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, beberapa pendapat mengatakan bahwa disebut dengan malam Lailatul Qadar yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itulah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Lalu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW untuk menjawab beberapa pertanyaan, untuk menjadi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat lain menyebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, saya menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang begitu sempurna, dalam bentuk yang begitu mulia, dalam bentuk yang begitu indah. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya gelar fi ahsani taqwim, yaitu karena manusia dipersenjatai dengan akal. Di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hanya manusia dan jin yang punya akal. Maka adanya akal kepada manusia itu menjadi satu amanah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya akal dan adanya Al-Quran, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu penekanan bahwa
betul manusia diberi akal, jangan sampai terjadi konsep Mu'tazilah mengatakan ma hassanahul aqla fa huwa hasan, maka bahul aqla fa huwa qabih. Apa yang dianggap akal itu baik, maka itu baik. Maka apa yang dianggap akal itu buruk, maka itu buruk. Hati-hati. Kalau itu berlandaskan dengan akal, hati-hati. Maka akal ada batasnya. Akal ada batasnya. Bisa kita mengambil satu contoh bahwa apa yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan akalnya pasti ada manfaatnya, pasti ada kebaikannya. Tetapi di balik itu ada namanya Al-Quran yang memberikan petunjuk. Maka Al-Quran sebagai petunjuk. Contohnya, manusia melakukan judi. Kenapa? Karena ia tahu ada manfaatnya. Manusia melakukan yang namanya minum khamar, itu ada manfaatnya? Ada. Tetapi Al-Quran menyebutkan bahwa mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan. Maka dalam hal ini Al-Quran menjadi pedoman, Al-Quran menjadi petunjuk. Maka apa yang dikatakan Al-Quran itu yang harus kita ikuti, meskipun akal itu mengatakan itu baik. Tadi contohnya, akal mengatakan bahwa judi ada manfaatnya, tetapi Al-Quran mengatakan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka kita lebih dahulukan apa yang dikatakan Al-Quran, lalu kemudian akal yang mengikutinya. Olehnya itu, peran Al-Quran terhadap umat manusia, terhadap umat muslim, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Olehnya itu, tujuan diturunkannya Al-Quran untuk melengkapi akal yang ada pada diri manusia. Karena Al-Quran sebagai pedoman yang paling tinggi untuk menetapkan satu hukum, baik itu yang berbentuk perintah ataupun itu berbentuk larangan. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, baik kepada saya pribadi dan kepada keluarga saya dan kepada seluruh para pemirsa Batam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam.